bagaimana dengan gereja? Apa manfaatnya gereja ada di dunia ini? Apakah hanya untuk kita membangun gedung yang indah? Oh, orang lihat, waduh, gedungnya bagus ya. Apakah untuk itu? Ternyata bukan demikian. Atau mungkin kita kumpulkan segitu banyak orang, waduh, ramai sekali. Apakah itu? Tidak. Kalau kita belajar dari jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47 itu, bahwa manfaat adanya gereja itu bukan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita punya gedung-gedung yang bagus, fasilitas yang bagus, bukan itu. Tetapi tujuan Tuhan menghadirkan gereja di dunia ini sebagai tempat di mana umat Tuhan berkumpul, memuji menyembah Tuhan, saling menerima, bersatu, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan status sosial, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama saling mengenal, saling berbagi, saling mengasihi, dan saling melayani. Itu yang harus nampak di dalam gereja itu. Gereja itu menjadi bermanfaat bukan karena gedungnya bagus. Untuk apa kita datang ke gereja lalu yang lain tidak saling kenal dengan yang lain? Kalau itu yang kita lakukan, maka gereja telah kehilangan fungsinya. Ya, kehadiran gereja bukan untuk menampilkan gedungnya yang indah, karena gereja itu bukan gedung. Gereja itu orang-orangnya, eklesia, orang-orang yang dipanggil. Jadi yang harus nampak indah itu persekutuan jemaatnya, bukan gedung gerejanya. Nah, inilah tujuan Tuhan bagi kita. Bagaimana hidup kita itu bermanfaat dan bermakna. Bagaimana kehadiran gereja juga bermanfaat dan bermakna. Jadi kalau di dalam gereja, orang suka membeda-bedakan orang. Ada orang-orang miskin datang, disuruh duduk di belakang, dan suruh dikucilkan, bahkan mungkin ditolak. Nah, berarti gereja telah kehilangan esensinya. Makna dari kehadiran gereja adalah semua orang boleh berkumpul dari suku mana saja, ya, dari status sosial apa saja, saling berbagi, saling melayani, saling mengasihi. Dan jemaat mula-mula memberikan contoh yang baik bagaimana kehadiran gereja itu bermanfaat dan bermakna. Mereka bersatu, mereka saling mengasihi, saling melayani, dan Alkitab katakan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang kekurangan. Kenapa? Karena mereka membangun persekutuan yang bermanfaat dan bermakna bagi semua. Malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua merenungkan akan hal ini. Dari awal tadi saya sudah katakan bahwa tidak salah kita menjadi kaya, tapi jangan menjadikan kekayaan menjadi tujuan utama kita. Tidak salah kita harus sukses, harus terus berkembang. Saudara sekolah S1, S2, S3, tidak apa-apa. Tapi yang penting bagaimana kita menggunakan kekayaan kita, menggunakan karir kita itu untuk memberikan manfaat dan bermakna. Tidak masalah kalau kita juga menjadi terkenal. Tuhan Yesus juga terkenal. Tapi seluruh hidupnya hanya untuk melayani, dan melayani. Doa saya, biarlah hidup kita ini sungguh-sungguh bermanfaat, hidup kita ini sungguh-sungguh bermakna. Itulah tujuan utama Tuhan menciptakan kita ke dunia ini. Saya percaya kalau setiap umat Kristen bermanfaat dan bermakna, maka akan menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberkati kita semua.